Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada tafsir dan hadis pertemuan ke-11. Hadis tentang etos kerja, larangan meminta, mukmin yang kuat dapat pujian. Oleh karena itu, mari sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini dengan tema hadis tentang etos kerja, larangan meminta, mukmin yang kuat mendapat pujian. Tentunya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan hadis tentang etos kerja, larangan meminta, mukmin yang kuat dapat pujian. Bab 11 hadis tentang etos kerja, larangan meminta, mukmin yang kuat dapat pujian. Ini adalah materi tentang hadis tentang etos kerja. Dalam satu riwayat sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah bersabda, "Ya yaquda ahadukum hablahu fayati bi huzmatil hatobi ala dohrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa aqtahu au mana'uhu." Sesungguhnya apabila seorang di antara kalian mengambil tambang kemudian mencari kayu bakar dan diletakkan di atas punggungnya, hal itu adalah lebih baik baginya daripada ia mendatangi seorang yang telah dikaruniai keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta-minta padanya. Ada kalanya diberi dan ada kalanya ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya bekerja bagi seorang muslim, walau hanya dengan mencari kayu bakar. Rasulullah sebagai seorang teladan selalu memberikan motivasi kepada semua sahabatnya untuk selalu giat dan bekerja dengan benar. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seorang konsisten terhadap hukum Allah, suci niatnya, serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan masyarakat dan negara. Rasulullah SAW bersabda, "In kana yas'a ala waladihi sigoron fahuwa fisabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawain saykhain kabiroin fa fisabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi liya'ifaha fa fisabilillah wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi fa fisabilillah wa in kana kharaja yas'a tafakuron wa takasuron fa fisabili atau guti." Kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fi sabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia fi sabilillah. Jika ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itu pun fisabilillah. Jika ia bekerja untuk keluarganya, maka ia fisabilillah. Tetapi apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah fisabili syaiton atau karena mengikuti jalan setan. Hadis riwayat Tabrani.
Beberapa alasan mengapa seorang diharuskan untuk bekerja, antara lain karena seorang muslim diperintahkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas. Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga yang sejahtera, walaupun seorang tidak membutuhkan pekerjaan, karena kebutuhan diri dan keluarganya telah terpenuhi. Ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Dalam Islam, bekerja diharapkan dapat memakmurkan bumi, karena bekerja merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa hadis yang melarang seorang untuk meminta-minta. Hadis pertama diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Mazala ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atalahmin." Artinya, seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis kedua diriwayatkan dari Hubsi bin Junadah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala min ghairi fakrin faka'annama ya'kulu al-khomro." Ini bukan al-jomro ya, al-khomro ini salah. Siapa yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya, maka seolah-olah ia memakan bara api. Oh ya, ya'kulul jamro, betul ya. Seolah-olah ia memakan bara api. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mas'alatu kaddun yakutu biha ar-rajulu wajhahu illa ayas alar-rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu." Meminta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seorang meminta kepada penguasa atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu. La budda minhu. Ya, la budda minhu berarti labud, wajib, harus, perlu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Bunyi hadisnya adalah Haddasana Qutaibah ibnu Sa'idin an Malik ibni Anasin fi ma quri'a alaihi an Nafi'in an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa alal mimbari wa huwa yadhkuru as-sadaqatu wa ta'affufa anil mas'alati al yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya al munfiqatu was sufla as-sa'ilah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas mimbar. Beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari meminta-minta. Sabda beliau,
tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadu al-ulya, al-yadul ulya khairum minayadis sufla. Tangan di atas adalah tangan pemberi, sementara tangan yang di bawah adalah tangan minta-minta. Wasufla as-sa'ila. Wal yadul ulya, sementara tangan yang di atas adalah al-munfiqah, pemberi. Wasufla as-sa'ila, tangan di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya, Hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Zuhair bin Harbin wa Abd bin Humaydin qalu Hadatsana Umar bin Yunus hadatsana Ikrimah bin Ammarin hadatsana Shaddadun qala sami'tu Aba Amamata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bena Adama innaka antabzula al-fadla khairun laka wa antum sikahu syarrul laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ulu wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdami dan Zuhair bin Harb, Abdu bin Humaid, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Shaddad, dia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang kuat dapat ujian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amalas syaitani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dari dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikan. Semangatlah meraih apa yang manfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Janganlah bersikap lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah mengatakan seandainya aku berbuat begini dan begitu, niscaya hasilnya akan lain. Akan tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki Dia perbuat, sebab mengandai-andai itu membuka pintu setan. Fa inna law taftahu amalas syaitani. Maksud mukmin kuat dalam hadis di atas adalah kuat imannya, bukan semata-mata kuat fisik atau materi. Karena kuatnya fisik dan materi akan membahayakan diri jika digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW memerintahkan seorang untuk bekerja. Kenapa seorang diharuskan untuk bekerja? Pertama, seorang muslim diperintahkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan, meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas. Kedua,
Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Ketiga, walaupun seorang tidak membutuhkan pekerjaan karena kebutuhan diri dan keluarganya telah terpenuhi, dia tetap wajib bekerja untuk masyarakat sekitarnya. Keempat, dalam Islam bekerja diharapkan dapat memakmurkan bumi. Sedangkan memakmurkan bumi adalah bagian dari maqasidus syariah ajaran Islam. Apa yang kita kerjakan seyogyanya juga untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup termasuk hewan. Nabi bersabda, "Mamin muslimin yagrisu gorsan au yajra'u zar'an fayakulu minhu twairun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Siapapun dari kaum muslimin yang menanam tanaman atau tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka baginya sedekah. Yang kelima, bekerja untuk kerja. Pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja meskipun hasil pekerjaannya belum dapat dimanfaatkan satupun makhluk Allah termasuk hewan. Ia tetap wajib bekerja karena bekerja merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah evaluasinya. Berikut adalah alasan mengapa seorang diharuskan untuk bekerja. Tadi baru saya dibacakan ya. Diminta atau pilih lebih dari satu. Berarti Anda memilihnya. Semua pernyataan ini merupakan jawaban karena merupakan alasan seseorang diharuskan untuk bekerja. Di ABCD E itu benar semuanya. Ya, hadis berikut ini menunjukkan perintah untuk bekerja dan berusaha. Menurut hadis riwayat Muslim, siapa meminta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya, maka seolah ia memakan bara api. Yakulu al-jamro tadi istilahnya ya. Ini jawabannya adalah A. Yang keempat, masih menurut riwayat Muslim, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Karena apa? Ya, karena tangan di atas adalah tangan pemberi, sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta. Jadi jawabannya adalah D. Ya, oleh karena itu di sini diberi tanda centang yang menunjukkan itulah pilihannya. Lanjutan, masih bukan lanjutan ya. Lanjutan dari arti hadis tentang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu itu lebih baik bagimu, maka daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Jawabannya C. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, selesai sudah.
syukran wassalam. Thank you. Ma'assalam. Ila liqa fi amanillah. Dengan mengucap subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka selesailah sudah pertemuan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.